الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. Para Allah, kaum muslimin muslimat, jamaah maghrib Masjid Surau dan Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menikmati hidup. Karena Allah masih menghidupkan kita. Kemudian Allah lengkapi dengan nikmat kesehatan. Sehat semuanya jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada di antara anggota keluarga kita yang hingga saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, termasuk saudara-saudara di mana saja berada, terkhusus saudara-saudara kita di Palestina yang hingga hari ini dalam keadaan berduka karena mereka diperangi oleh Yahudi. Sebenarnya di perang itu semenjak dahulu tidak pernah berhenti. Tapi karena akhir-akhir ini mereka diganggu menunaikan ibadah salat di Masjidil Aqsa setiap waktu, sehingga mereka sepertinya Allah gerakkan untuk menghentikan kezaliman itu. Ternyata penghentian itu berbuah peperangan yang sangat besar. Jadi orang selalu menyerahkan Palestina, maka diserang Palestina Israel. Sebabnya apa? Ya, satu orang salah, dengan dua orang salah. Nyobai pakai sepatu tetapi orang salah sajadah orang kok. Sepatu tak kok berbicara. Kira-kira apa lagi kau apa ini kok? Pak salah bisa jadi ibu dengan dua orang salah. Maka mengatakan sepatu ini boleh saja. Oleh karena itu tentu mereka untuk membela. Kemudian perlahan-lahan Gaza itu mereka rampas perlahan-lahan. Kalau bahasa awalnya untuk minta tanah, ini minta dulu, nanti dia jajah ya. Nah, gitu. Sehingga sekarang mereka berjihad berjuang. Tentu mereka ingin diakui secara internasional negara mereka merdeka, itu sebenarnya. Maka kita Indonesia sampai hari ini tetap mendukung. Yang paling sedih pula kita rumah sakit juga mereka pun. Banyak orang sakit yang ditinggalkan oleh perawat, oleh dokter karena mereka putus rezeki di sana. Nah, jadi sangat bertimpa-timpa penderitaan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga kita dan saudara-saudara kita, mereka yang sakit, semoga Allah berikan kesabaran, kesembuhan dan kesehatan. Terhadap mereka yang wafat dalam berjihad, membela agama, membela negara mereka dengan agama mereka, semoga Allah terima sebagai syuhada wassalihin. Amin. Terhadap penderita mereka Allah ringankan. Yang masih hidup dalam keadaan sakit Allah berikan kesabaran kesembuhan. Kemudian konon beritanya hari ini terakhir gencatan senjata. Semoga tidak gencatan tapi berhentilah peperangan agendanya.
Amin ya rabbal Amin. sehingga kita di mana saja berada seluruh ini bisa menyalurkan bantuan kita kepada mereka sehingga mereka hidup tenang dan tentram seperti kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah sempurnakan lagi dengan nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman Islam itulah kita mampu datang ke masjid untuk mendirikan salat maghrib berjamaah sebagai kewajiban dari Allah kepada kita yang kita butuhkan. Di salat itu di samping dia kewajiban, tapi kita butuhkan. Semuanya makan Pak. Bagi anak-anak itu makan itu kewajiban. Sehingga orang tuanya dia makan tadi. Tapi dia butuh makan. Nah, awak kewajiban salat, awak butuh salat. Bagi orang telah merasakan nikmatnya salat, maka kalau dia tidak salat, goncang jiwanya. Betul? Ya. Jangan tidak salat, terlambat saja kita salat, sudah gelisah kita. Yang kita biasa salat jamaah karena sesuatu hal, dan apa kita berjamaah, gelisah lagi kita, ada yang kurang rasanya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Itulah salah satu bukti nikmat iman dan Islam itu. Semoga Allah terima ibadah kita sebagai ibadah yang soleh, dibalas dengan pahala melipat ganda. Seandainya ada dosa-dosa terlakukan oleh kita. Di dalam sholat, setiap kita berdoa antara dua sujud dimulai dengan kalimat Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku. Baru kita lanjutkan dengan warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kita butuhkan semuanya. Warhamni, sayangilah aku ya Allah. Wajiburni, cukupkan kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, bukakan pintu rezeki buat diriku ya Allah. Wahdini, beri petunjuk untuk memperolehnya ya Allah. Wa'afini, beri kesehatan untuk berusaha memperolehnya ya Allah. Wa'fu anni, maafkan ya Allah. Jadi kita butuhkan karena doa dalam salat adalah doa untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Setelah salat kita baca doa taubat. Ini baca doa taubat setiap berdoa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terwakan kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji kita malam ini adalah kewajiban kita melaksanakan visi dan misi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, visi itu sudah menjadi bahasa masyarakat. Sementara ulang pemilu kita masuk kampanye. Ya Bapak Ibu, calon presiden ya calon anggota DPR yang menyampaikan visi misi kawan. Padahal Rasulullah sebagai Rasul juga punya visi misi. Di visi misi itu ada di bahasa awal. Apa visi itu? Tujuan akhir. Tujuan akhir Rasulullah itu sebagai apa? Apa tujuan Rasulullah? Satu-satunya gitu. Lalu misinya apa? Bagaimana Rasulullah mencapai tujuan itu sebagai Rasul? Nah, itu kita bahas. Mudah-mudahan dengan beberapa kali pertemuan tuntas kita bahas. Insya Allah 2 minggu lagi ketemu. Semua jadwal saya di sini Rabu kelima, Rabu kelima ini Pak. Nah, itu 3 kali saya tahu kerampe kali. Kemudian Rabu kedua bulan genap. Nah, besok bulan balik. Nah, minggu kedua masuk balik. Nah, tuntas malam ini kita tuliskan 2 minggu lagi. Insya Allah. Apa visi Rasulullah sebagai Rasul Allah itu sebagai Rasul? Nabi Muhammad SAW itu Rasul menyerahkan kepada kita. Innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Nah, itulah tujuan beliau.
Allah itu sebagai Rasul. Kata beliau, sesungguhnya aku diutus Allah sebagai Rasul adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, menyempurnakan akhlak manusia dari akhlak jahiliyah kepada akhlak Islamiyah. Baik, Ibu yang mulia Allah SWT, terima kasih urus hari gak mulai pada barangkan ini begitu. Kalau mulai gak kalian, acok kalian jadi di sajono sagalon kadang. Alhamdulillah. Apa artinya Ibu? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah sebagai Rasul adalah untuk memperbaiki akhlak manusia dari akhlak jahiliyah kepada akhlak Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pandai minum pakai sendok Bapak Ibu. Diajar dua kayak minum tuh langsung ke kali. Akhlak jahiliyah itu apa? Jahil dalam terminologi Al-Quran bukan berarti orang bodoh, tidak berpikir, Pak. Ya. Awak kan artikan bahasa awak bodoh? Tidak. Jahil itu dalam Al-Quran maksudnya adalah orang yang tidak berakhlak kepada Allah sementara dia cerdas. Tidak mau menyetujui ke Tuhan. Tidak bertuhan kepada Allah. Laibana nyoba Tuhan tapi tidak Allah Tuhannya kan. Sujud nyoba Tuhan selain Allah. Yang sabar Tuhan itu. Itu jahil menurut saya. Itu maka tugas kamu beliau adalah untuk merubah manusia yang menyembah selain Allah kepada menyembah Allah. Nah itu dia. Sebab kalau cari dalam bahas Bapak Ibu, akhlak itu mencakup seluruh aspek ajaran Islam. Baik segi keimanannya, baik segi ibadahnya, baik segi muamalahnya, apapun yang kita kerjakan ada akhlak di dalamnya. Nah, makanya akhlak itu seperti apa? Seperti darah yang mengalir dalam tubuh. Seperti apa? Darah. Kalau baik darah mengalir, maka sehatlah tubuh. Betul? Betul begitu. Tapi kalau rusak darah mengalir, rusak tubuh. Ajar darah pun dipompakan di jantung. Nah, keimanan kepada Allah itu adanya di hati, di jantung manusia itu. Keyakinan itu. Apabila beliau menanamkan keimanan itu berdakwah di Mekah 3 tahun. Berapa? 13 tahun. 3 tahun. 10 tahun di Madinah. 10 tahun tadi mengajarkan ibadah dan muamalah. Tapi pondasi Islam itu adalah akhlak, akidah itu. Jika ada orang tidak mau salat, tidak berakhlak kepada Allah. Kalau dia tidak berakhlak kepada Allah, dia tidak berakhlak kepada dia, tidak berakhlak kepada orang lain. Semua ini dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu lah yang mengendalikan dirinya. Tapi kalau melihat manusia bersujud kepada Allah, yang mengendalikan dirinya Allah. Sebab apa? Apapun yang dikerjakan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Orang tidak sujud kepada Allah, pertanggungjawabannya tidak ada kepada Allah. Pertanggungjawabannya apa? Bagaimana dirinya puas, bagaimana dirinya senang. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 151 yang kita baca tadi. Apa kata Allah di sini? Kama arsalna fikum rasulan minkum. Untuk mencapai akhlak yang mulia itu kami utuslah seorang rasul kepada kamu dari golongan kamu juga yang manusia. Bukan malaikat, tapi manusia juga. Kenapa manusia juga yang menjadi rasul? Supaya kita gampang mencontohnya. Di surat Al-A'raf Allah jelaskan kepada kita Nabi Muhammad itu Allah takdirkan ummi. Apa? Bukan ummi ya. Kalau ummi itu bertasdid.
ummi. Apa arti ummi itu? Beliau itu Allah takdirkan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca yang tertulis, tapi bisa membaca yang didengar. Bisa membacakan yang didengar, tapi tidak bisa membaca tertulis. Tidak bisa pun menulis. Untuk apa gunanya itu? Nah, ini gunanya. Maka untuk mencapai visi itu, misi beliau itu ada 5. Berapa misinya? Yang pertama apa? Kata Allah di sini, Yasnu alaikum ayatina, membacakan kepada kamu ayat-ayat kami yang diterima dari malaikat Jibril yang beliau dengar. Di ayat Allah itu bukan beliau baca, ditulis, bukan beliau karang, tapi beliau dengar dari telinganya, langsung beliau rekam. Satu kali beliau dengar langsung bisa hafal, tidak perlu menghafal. Sekali dengar langsung apa? Kalau dia apa? Allah dia apa? Dia jawab apa? Dia berjawab. Coba apa doa agak setangga doa. Lama ulang apa doa itu apa? Ya kan? Nah, barulah sekian kali memaafkan juga apa. Tapi Nabi Muhammad tidak. Karena beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa menulis, maka beliau mendengarnya sangat kuat, beliau bisa membacakan yang didengar. Untuk apa gunanya? Menjaga kemurnian yang beliau dengar tadi. Jangan manusia menuduhnya Al-Quran itu adalah karangannya. Bagaimana bisa menulis supaya terjaga kemurnian Al-Quran dari karangan? Kan bisa dituduh kalau pandai menulis. Nah itu kan karang Muhammad itu kecil. Ya Santiago menerima, betul? Ya kan? Kok pandai juga membaca? Orang Arab ketika itulah hebat menulis syair kayak gitu. Malah sekali sebulan dia kan tadi yang syair itu, semua dia kok tadi yang puisi kayak gitu, tadi yang pantun, ya? Jadi itu orang beko dari yang baca, dibantu, nanti di kapal tuh saya itu. Nah, sehingga terjagalah kemudian Al-Quran itu sebagai wahyu langsung dari Allah. Yang pertama juga beliau membacakan kepada kita Al-Quran. Jadi untuk memperbaiki akhlak manusia itu, manusia wajib pandai baca Quran. Ya, ya. Kalau manusia pernah pandai baca Quran, tidak bisa ubah akhlaknya. Ya. Pandai, bukan sekedar bisa, tapi pandai. Apa beda dia bisa dipandai? Orang kan pandai membawa Honda, tapi tidak bisa. Kalau tidak bisa, dia bawa Honda kok ke jalan raya atau takut di polisi. Dia tidak paham rambu-rambu lalu lintas, tapi pandai membawa saya. Dia bisa membaca, tapi makhrajnya tidak bantu dia baca. Bantu tidak bisa. Ya. Ya begitu. Dan pandai ya, bahasa makhrajnya. Nah, itu yang pertama, membacakan kepada manusia ayat Al-Quran, ayat Allah. Apa yang Allah itu adalah wahyu, yaitu Al-Quran. Yang kedua apa tugas beliau? Misinya untuk mencapai akhlak itu. Wa yuzakkikum, dengan ayat Al-Quran tadi beliau mensucikan diri manusia dari segala macam bentuk kemusyrikan dan kekotoran. Kemusyrikan dan kekotoran. Ini dua macam cepat disucikan. Disucikan batin, disucikan lahir. Kalau batin disucikan dari kemusyrikan, sehingga manusia tadi sujud kepada Allah. Qul huwallahu. Mensucikan jasad dari kotoran. Apa yang kotor tadi? Darah yang tercampur dari yang haram itu disucikan dengan makanan yang halal. Fisik yang tercampur dengan najis dibersihkan dengan air yang bersih. Sehingga orang yang
Sujud kepada Allah itu orang yang bersih lahir dan batin. Ya. Tadi salat bersuci itu. Ya. Ya bersuci ya. Yang bersuci apa? Aurat awak daripada kotoran. Ya. Sebelum wudu hukumnya dulu. Ya. Hukumnya membersihkan mulut daripada bekas-bekas makanan yang membawa bau. Ya. Kayak awak bersiah dari kotoran. Sampai salah bersiah dari najis. Kayak bersiah dari najis. Tubuh suci daripada hadas. Kan gitu. Jiwa suci daripada dosa. Nah, itu yang tugas Nabi itu. Supaya manusia itu suci lahir dan batin. Nah, itu. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kepada kamu ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu. Al-Quran bukan sebagai ayat dibaca, tapi dia membawa ilmu kepada manusia. Membawa apa? Mengandung ilmu. Apa fungsi ilmu itu? Fungsinya adalah sebagai hudan. Sebagai apa? Hudan. Apa itu hudan itu? Petunjuk. Rambu-rambu hidup. Apa lagi? Dah tiga tu nah. Nangkampe apa? Wal hikmah. Supaya manusia dapat memahami Al-Quran tadi, maka boleh jelaskanlah dengan lisan beliau sebagai hadis. Belum praktekkan yang perbuatan beliau sebagai hadis. Belum tetapkan dengan hukuman yang beliau tahu dari Allah sebagai ketetapan hukum. Nah, itu namanya hikmah. Itu mana hikmah yang pertama. Kemudian apa lagi? Beliau ajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari setiap ayat dan hadis yang kita baca. Memahaminya maksudnya. Sampai. Dan kalimu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dengan ayat Al-Quran yang kamu pahami itu, kamu akan mengetahui apa yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Yang tidak bisa manusia tahu, dia tahu oleh Allah ke manusia. Setinggi apapun manusia tidak akan bisa tahu. Cuma Allah yang tahu, dia memberitahu ke manusia. Karena dia adalah petunjuk bagi manusia dalam menjalani hidup itu. Ya. Contohnya Ustaz yang manusia tidak tahu, tidak bisa diketahui oleh manusia. Yang tidak bisa diketahui oleh manusia itu tentang hakikat roh misalnya. Dia bisa tahu manusia roh tahu. Dah. Ya. Roh itu Allah kasih tahu kita dari mana asalnya. Tapi ada, ya, malaikat. Manusia tidak tahu kalau Allah kasih tahu. Allah itu sendiri manusia tidak akan tahu kalau Allah tidak kasih tahu kepada manusia bahwa dia adalah Allah. Mengetahui Allah itu tidak bisa dengan ilmu, Pak. Harus dengan wahyu, Pak. Dengan apa? Firman Allah tahu kita apa. Apalagi yang tidak bisa kita tahu. Hidup dan mati, awak tidak tahu apa. Kecuali Allah kasih tahu awak apa dan hidup, apa dan mati. Barangkali awak hidup, barangkali awak mati. Kalau secara ilmu pengetahuan manusia itu sekali saja mati, hidup sekali. Tanyalah ke dokter ahli penyakit dalam. Kalau tidak ada manusia berdetak. Nadi jantung lain, bergetar nadi lain, akses dokter. Kalau mati, tanya ke dokter, mati juga, akses dokter. Kalau jantung tidak berdetak, nadi tidak bergetar, itu mati, akses dokter. Ya, itu mati aja. Kalau mati orang tak, kalau mati orang itu Al-Quran berpisah roh dengan jasad, apa? Itu mati itu, Pak. Kalau mau dikorekkan apa? Hidup. Selama jantung masih ada detaknya, nadi masih ada getaran, hidup.
Hidup menurut Al-Quran, menurut Allah tidak. Hidup itu apa? Bersatu roh dengan jasad. Apa? Bersatu roh dengan jasad. Tanya begini, nambah kok jasad apa roh? Jasad. Jasad apa roh? Imam kata Allah yang bisa membawa. Dan bisa reka-reka. Ya. Sebab itu jasad pun baru bisa mendengar kalau adanya roh. Kata siapa? Kata Allah. Sudah sejadah. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Allah tiupkan rohnya ke dalam tubuh manusia, hiduplah manusia. Akibatnya apa? Dengar roh tadi, wa ja'ala lakum sam'a, bisalah manusia mendengar dengan roh. Kata siapa? Kata Allah. Wal absara, bisa manusia melihat. Kata siapa? Allah. Wal afidah, bisa manusia berkeinginan dan bernafsu. Kata siapa? Kata Allah. Bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengenal Allah. Kata Allah. Kita tanya. Jadi nanti ditanya nanti di akhirat itu kawa apa? Yang diaudit, gimana? Audit. Dia malaikat. Ya, kalau diaudit dia apa dia auditnya? Marah bukan? Ya kan? Siapa Tuhanku? Alai. Ma rasulika, siapa rasulmu? Alai. Ma imamuka, siapa imammu? Ma kiblatuka, kemana kiblatmu? Itu dia audit. Kalau dalam Allah nanti dia audit satu Allah katakan di surat Al-Isra 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ula. Roh yang menggunakan telinga untuk mendengar. Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Sehingga kamu lakukan melalui perbuatanmu. Semuanya akan diaudit oleh Allah nanti di akhirat. Kata siapa? Kata Allah. Itu makanya kata Allah di kalimat tadi, ya tahu? Apa kata kalimat tadi itu? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak bisa tahu sehingga kamu tahu, kata Allah. Baik, wak cukup sisir satu persatu ya, supaya dapat lewat ilmu. Tugas asal pertama itu membacakan ayat Al-Quran kepada kita. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalam Allah. Apa? Kalam Allah. Apa kalam itu artinya? Perkataan Allah. Allah yang maha berkata-kata. Lalu kalam Allah itu dia wahyukan kepada Nabi Muhammad. Disampaikan maksudnya melalui malaikat Jibril. Ya? Nabi Muhammad menerima, dibacakan. Lalu dia mendengar. Begitu dia dengar, beliau baca pula. Gitu. Contoh, ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW itu surah Al-Alaq. Surah apa? 5 ayat yang diturunkan pada malam 17 Ramadan ketika beliau pertama jadi rasul. Apa kata mereka Jibril kepada Nabi Muhammad ketika terima wahyu yang pertama? Iqra. Beliau jawab, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Artinya Nabi tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Dan Iqra aku tahu beliau. Artinya bacalah. Tapi aku tidak bisa membaca. 3 kali. Kan dalam sejarah terima wahyu itu kan beliau pertama kan dirangkul oleh malaikat Jibril sangat kuat. Beliau nak nampak merangkul beliau, tapi terasa dalam rangkul kuat sehingga beliau kepayahan. Dalam keadaan kepayahan, kok kalau kalian ingin beliau Iqra. Beliau jawab, maaf aku tidak bisa membaca. Allah per bukan. Apabila tanah beliau
bagi tiburan bulan karbo. Ikra. Ambil jawab, aku tidak bisa membaca. Barangkali 3 kali. Nan kampe baru sampai disampaikan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung baru bisa membaca, tidak perlu beliau menghafal. Selesai. Begitu beliau memahami yang disampaikan tadi, bergetar dari tubuh oleh Rasulullah. Beratnya tugas itu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan engkau telah menciptakan alam semesta. Yang terbayang oleh beliau ini apa? Aku menyampaikan kepada manusia, Tuhan itu adalah yang menciptakan alam ini. Nama Tuhan beliau sudah tahu. Karena orang Arab itu sudah tahu nama Tuhan itu Allah. Siapa nama Tuhan? Allah. Allah. Ayah beliau siapa namanya? Abdullah. Apa arti Abdullah itu? Tapi orang Arab ketika itu orang Mekah menyembah berhala. Lata menata Uzza. 3 berhala. Pertama berhala Lata, kedua menata Uzza. Kadang-kadang ditanya oleh Nabi sebelum Nabi bertahanus ke Buhaira sebelum terima wahyu tadi. Umur 38 tahun. Kan kau tahu lah beliau di situ menyendiri untuk terima wahyu yang pertama itu. Kenapa kalian menyembah berhala ini setiap pagi dan sore? Apakah jawabannya? Kami menyembah berhala ini Muhammad supaya doa kami disampaikan oleh Tuhan berhala Lata Manata Uzza ini kepada Allah yang jauh di atas langit. Berarti orang Arab itu tahu ya Allah. Sebab Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang mendirikan Ka'bah itu mengajarkan kepada manusia Tuhan itu adalah Allah. Sampai setelah sepeninggal Nabi Ibrahim, sepeninggal Nabi Ismail Nabi Ishak, gitu kan? Nabi Ismail terputuslah wahyu, maka mereka berubah menjadi menyembah berhala. Tapi mereka menyembah berhala, berdoa ke berhala supaya doa sampaikan kepada Allah. Sekarang Nabi Muhammad disampaikan oleh Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhan telah menciptakan alam semesta. Batalkan Tuhan yang disembah oleh orang Arab, batalkan Tuhan yang disembah oleh seluruh manusia di bumi ini. Berat tak? Baik kan? Orang yang menyembah berhala ada semua mantian tu, kan baik kan? Ya kan? Berat. Tuhan itu siapa? Yang menciptakan alam. Itu Tuhan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Supaya dia tahu Muhammad itu. Dia juga menciptakan manusia dari segumpal darah. Berat itu ilmunya. Iqra, baca lagi. Beliau kok disuruh lagi baca? Baca lagi. Sehingga ketika kamu membaca itu, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepada manusia ilmu pengetahuan dengan kemampuan menulis. Beliau tidak pandai menulis, tapi Allah ajarkan kepada manusia pandai menulis. Beliau pandai menulis, Nabi kita tidak pandai menulis. Abang jauh menyampaikan, awak tidak pandai menulis, udah disuruh menulis. Ya, pandai kan? Jangan begitu itulah. Kalau saya pandai menulis, menulis. Ya? Ayat terakhir, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan ilmu kepada manusia yang tadi yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Itu berat. Karena beratnya beliau langsung pulang. Sampai di rumah masih kedinginan melapor kepada istri beliau. Siapa namanya? Khadijah. Kata beliau, aku diutus Allah sebagai Rasul. Ini tugasku. Apa kata Khadijah? Aku yang pertama beriman kepada Allah sebagai Rasul. Itu apa ibu? Aku yang membantumu dalam menyampaikan ini kepada manusia, kata Khadijah. Bapak Ibu, apa makna yang pertama tadi? Merubah mindset manusia dari bertuan kepada makhluk kepada bertuan kepada Khalik. Siapakah Tuhan itu? Khalaqa, yang menciptakan alam. Di mana tahu
Ayat yang pertama tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan engkau. Siapakah Tuhan engkau? Khalaqa, yang menciptakan alam. Lalu Allah pisahkan manusia dari alam. Manusia kan alamnya tuh. Tapi kalau dipisahkan, khalaqal insana min alam. Apa maksudnya itu? Supaya manusia tahu bahwa manusia itu memang dari alam juga, tapi ada yang di dalam tubuhnya yang tidak dari alam. Dia menciptakan jasad manusia dari segumpal darah. Ternyata segumpal darah itu jasad saja. Ya, dari mana asalnya? Bibit ayah ibu. Kecil Nabi dalam hadis, manusia dalam rahim ibunya mengalami 3 kali 40 hari baru ditiupkan roh. Sampai hari pertama jadi segumpal darah, sampai hari kedua jadi berbentuklah tulang belulang. Sampai hari pertama itu segumpal darah, ya dong. Sampai ulang kali terbentuk tulang belulang. Sampai hari ketiga dibungkuslah dengan daging yang sempurna. Tunggulah seluruhnya rapi bagai seluruhnya sempurnalah 120 hari. Allah 120 hari kata Allah, wa nafakha fihi min ruhihi. Baru Allah tiupkan ruhnya ke tubuh manusia. Allah memakai bahasa tiup. Tiup. Kalau meniup apa aja? Mampuih. Ya. Nasihatnya bertiup. Supaya dingin kan ya. Di kampung-kampung itu orang mampuih nasi. Tapi ada orang mampuih nasi dingin. Terus sakit payah. Bahasa sakit ini kalau mampuih nasi dingin. Allah menghembuskan rohnya ke tubuh kita. Roh kita berasal daripada rohnya. Itu Pak. Yakin tak Pak? Bahwa saya yakin. Tentu akan jina dulu. Ada ilmu jadi Al-Quran itu. Kalau Allah menciptakan sesuatu, cukup dengan mengatakan kun. Apa? Idza arada syai'an yaqula lahu kun. Jadi roh awakku dia ciptakan dari rohnya yang maha hidup. Nah, maka dia kun, kedua roh kita. Dari rohnya tadi. Setelah keluar roh kita di surat Al-A'raf 172, Allah berfirman kepada roh kita tadi. Apa kata kepada roh? Alastu birabbikum, bukankah engkau berasal daripada rohku? Aku Tuhanmu yang menciptakanmu, berasal dari aku. Ya, apa kata roh? Bala sahibna, betul kata roh kita manusia itu. Kami bersaksi bahwa kami berasal dari engkau, kata roh. Allah sampurno awak dan rahim ibu 120 hari. Lah langkok baru Allah tiupkan roh ke tubuh manusia. Suma sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Apa kata Allah? Kami tiupkan roh tadi yang sudah bersaksi tadi ke tubuh manusia. Ya Allah aku dalam rahim ibu 120 hari. Kata Allah. Itulah manusia tadi. Baru bisa manusia tadi dalam ibunya bergerak-gerak, pindah-pindah. Tanyalah ke ibu dulu sebelum 120 bisa pindah-pindah lain, tapi tetap tak bergerak-geraknya, tapi bergerak tetap. Tapi kalau 120 hari dia dah mulai berkisah-kisah. Ya bo, kadang-kadang dulu gitu. Kami tak tahu Pak. Maka kami tahu ibu yang malam ini. Ya Pak, ibu tak tahu. Jadi kalau dah mulai berkisah-kisah dalam rahim, tahulah punya roh. Itu makanya kecil tadi, ya kan? Nawwiru manazilakum bisalah wa tilawatil Quran. Bericayalah rumahmu dengan salat dan baca Quran. Supaya apa? Kalau anakmu sudah dalam kandungan, ketika kamu salat, kamu bawa, kamu salat setelah dia 120 hari, kamu baca. Salat itu baca salat, dia sudah bisa mendengar baca salat. Ya kan? Nah, mendengar. Kalau 120 mendengar, ya kan? Ibu salat di ibu, Pak. Ya kan? Dia baca Al-Quran di ibu, Pak. Nah, terangah dia anak.
Itu baru kabar ibu-ibu dah pandang baca Quran ketika anak dalam kandungan juga. Tentu jauhnya dari firman Allah. Ya tak? Abang kabar bekok ketika nyulai dah diazankan oleh ayahnya. Disunahkan kepada manusia yang bertemu lahir supaya diazankan kata Rasulullah SAW. Kenapa? Supaya dia sudah mengenal Allah dalam alam roh tadi, ketika diazankan dia dengar kalimat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyambung dari dia. Itu makanya Bapak Ibu anak orang Islam itu mudah masuk Islam, mudah jadi Islam ya Pak. Mudah jadi Islam, tapi mengamal Islam kok kadang-kadang anak tarik ya Pak. Tapi jadi Islam itu mudah ya Pak. Dan dia apa dia Islam, dinikahkan secara Islam. Apalagi nak ibunya ketika mengandung membaca Quran. Apalagi ketika dia lahir dan disambut dengan Quran. Apalagi ketika dia menjadi lahir dan ibunya baca Quran satu hari. Kadang-kadang ibu-ibu yang dalam keadaan sudah mulai itu baca Quran, yang terhalang kan membaca Quran, juga berada besar ketika sampai berapa bulan kok? Sampai berapa siang tu? Paling lama sampai bulan. Kan gitu, paling lama kan? Gitu. Tapi membaca Al-Fatihah kan tak terhalang. Itulah apa itu. Maka tugas pertama Nabi itu adalah agar manusia kenal dengan Allah yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya itu. Itulah tugas beliau memperbaiki akhlak. Oleh karena itu kita bertugas untuk mewariskan ini kepada anak cucu kita, supaya anak-anak kita jangan pernah tidak sujud kepada Allah. Maka kata Nabi tadi, terangilah rumah tangga kamu dengan menjadikan salat dan baca Quran. Tak salah saja, tapi juga baca Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah bacaan sunnah. Betul Pak Ibu? Itu bagian pertama kita bahas pada ini. Semoga kita dapat melaksanakannya. Dan berilah kita setiap hari membaca Quran. Apa keuntungan kita baca Quran, insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita supaya akidah kita lurus kepada Allah dengan membaca Quran. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf berita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.